Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Bersama dengan Majelis Zikir Tarekat Naksabandiyah Khalidiyah wilayah Sulawesi Tenggara, di pertengahan malam ini ya, kita tiba-tiba live lagi karena ada salah seorang yang tiba-tiba bertanya lewat WA tentang Nur Muhammad. Apa itu Nur Muhammad? Apa hubungannya dengan diri Nabi Muhammad? Dan apa hubungannya dengan diri manusia kebanyakan? Baiklah, kita coba bahas-bahas sedikit ya, biar kita kembali tercerahkan tentang apa sebenarnya Nur Muhammad, hubungannya dengan Nabi Muhammad, dan hubungannya dengan diri manusia secara umum. Nah, dalam ranah atau dalam ruang lingkup hakikat Nabi Muhammad dan Nur Muhammad itu berbeda. Ya, begitu ya. Jadi dalam hakikat Nur Muhammad dan Nabi Muhammad itu berbeda. Dia dua unsur yang berbeda. Nabi Muhammad adalah manusia, anak dari seorang ayah yang bernama Abdullah dan ibunya bernama Siti Aminah. Lahirnya di Mekah dan makamnya di Madinah. Itu Nabi Muhammad. Tapi Nur Muhammad adalah cahaya Allah atau ruh, jiwa yang tunggal, jiwa yang terpuji. Nah, hakikat Nur Muhammad ini ada dalam diri tiap-tiap manusia, sebagaimana ada dalam diri tiap-tiap nabi dan rasul, ada dalam diri waliullah, para walinya, dan juga ada dalam diri semua manusia. Nur Muhammad itu hanya ada satu, namun ada dalam diri semua umat manusia. Lalu apa hubungannya antara Nur Muhammad dengan diri Nabi Muhammad? Nah, itu pertanyaannya tadi. Diri Nabi Muhammad itu batinianya telah bersambung atau wusul serta lebur dalam hakikat Nur Muhammad. Atau bisa dikatakan Nabi Muhammad itu adalah tajalli sempurna daripada Nur Muhammad. Sedangkan pada manusia biasa, ya pada umumnya batinianya masih putus, disebabkan masih terselimuti oleh hawa nafsu, pikiran kotor dan jiwa rendah. Atribut atau pakaian dasar daripada Nur Muhammad itu adalah sifat jamalnya Allah, keindahan, dan juga sifat jalalnya, keperkasaannya Allah. Nah, maksudnya sifat jamalnya di sini, keindahannya di sini adalah akhlakul karimah, di mana dengan keindahan itu, ya sifatnya dia selalu menata dan menyusun. Sebenarnya Nabi Muhammad yang ada di Mekah itu adalah wujud lahiriahnya saja. Ya, demikian juga dengan para nabi yang lain, waliullah. Kesemuanya itu tiada lain adalah tajalli daripada Nur Muhammad. Nah, oleh sebab itulah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa dirinya diutus hanya untuk
memuliakan dan menyempurnakan akhlak manusia, menyempurnakan ajaran kebenaran yang dibawa oleh nabi dan rasul-rasul sebelum dia. Nah, itulah sejatinya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam diutus sebenar-benarnya untuk mengembalikan manusia pada kemurnian fitrah dasarnya, mengembalikan agar usul dan tersambung kembali lebur kepada Nur Muhammad, ya, agar sekalian menjadi Muhammad secara hakikatnya, yaitu Muhammad yang terpuji, Al-Hamid, Ahmad, insan yang kamil, insan yang sempurna, kamil mukamil lagi halis muhlisin. Nah, itulah sesuatu fitrah dasar penciptaan manusia. Itulah sesungguhnya syafaat yang sejati. Nah, itulah sebenarnya salawat yang sejati. Hanya Nur Muhammad lah yang bisa mengenali Allah. Nah, itulah tujuan akhirnya, agar bisa menjadi Muhammad secara hakikatnya dan mengenali Tuhannya. Ya, kebanyakan sekarang justru salah tafsir, salah persepsi, yaitu hanya mengkopi 100% lahiriah Nabi Muhammad dengan pakaian ala Timur Tengah, sorban yang sampai lewat mata kaki, begitu ya, berjanggut tanpa berkumis, celana cingkrang, ngomong dibuat ke Arab-Araban. Istilah kami di teman-teman ya, bercanda ya, aneh-aneh, ente onta, lucu juga ya. Ya begitulah, hanya meniru lahiriah saja. Padahal tujuan Nabi itu untuk menjadikan umatnya seorang Muhammad secara hakikat, menjadi manusia yang terpuji, Al-Hamid, dan mengenal Allah, ma'rifatullah. Jadilah Muhammad secara hakikat. Itulah tujuan yang sesungguhnya. Menjadi Muhammad secara hakikat tidak harus bernama Muhammad. Nama itu kan hanya casing saja atau batu nisan. Tidak harus bernama Muhammad. Hal yang paling penting adalah sikap dan perilaku itu yang mencerminkan Muhammad atau sikap yang terpuji. Ya, di masa ini kita tidak bisa lagi melihat Nabi Muhammad karena beliau sudah wafat, sudah berlindung 1450 tahun yang lalu. Tapi kita masih bisa bertemu Muhammad yang lain secara hakikat. Nur Muhammad itu masih ada sampai sekarang menerangi semesta ini. Begitu ya jawabannya saudaraku yang bertanya tadi. Mudah-mudahan tercerahkan. Dan jika ingin belajar lebih lanjut tentang Nur Muhammad, Nur Malaikat Jibril, dan Nur Allah yang disimbolisasikan dalam Quran Mushaf sebagai Alif Lam Mim, datanglah ke Tarekat Naqsabandiyah Khalidiyah yang ada di lebih daripada 70 kabupaten kota seluruh Indonesia. Kami jelaskan sedetail-detailnya, ilmiyun wa amaliyun. Ini
tentang pembaharuan akhir zaman. Ini tentang kebangkitan agama tauhid. Ini tentang praktek Tarekat Waris Mutlak Naqsabandiyah Khalidiyah. Ini tentang cinta kepada guru kami, Sang Waliyam Mursida. Udhuluha bisalamin aminin. Salamun bima sabartum, salamun kaulam min rabbir rahim. Ilahi anta maksudi, waridhoka matlubi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.